Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi wabarakatuh. pun, Ya pun. perkenalkan nama saya Septamat Santoso dan dengan dua rekan saya Citra Puspita dan Sulamit Sania Permata Putri dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia angkatan 2020 ingin bertanya mengenai folklor lisan Lampung dengan narasumber Dato Bastarino. Ya. Langsung saja pada terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan memaparkan di antara pertanyaan ya, sepanjang sepengetahuan saya, insya Allah ada ya. Tapi di sini yang perlu kita pahami ya, antara tentang cerita dengan dongeng. Kalau cerita, apalagi kalau cerita itu sifatnya mengungkapkan tentang sejarah, sudah barang tentu di dalam cerita ini ada penanggung jawab. Artinya di sini ada sedikit prasasti di sana, itu tentang cerita. Ada juga yang sifatnya cerita tetapi bukan dongeng ya, melainkan ini cerita dari rakyat ke rakyat yang sejak dulu sampai sekarang diakui oleh rakyat, tetapi prasastinya tidak ada yang nampak, itu pun cerita. Tetapi kalau dongeng itu lain lagi. Asal sesuatu yang diceritakan itu masuk akal dan mempunyai makna, mempunyai tujuan, itu sah dongeng. Mungkin di sini nanti bisa kita ambilkan contoh ya, contoh tentang cerita yang ada prasasti, cerita dari rakyat ke rakyat dan dongeng. Kita mulai dari cerita yang memang ada prasastinya, ada penanggung jawabnya. Di Lampung Pepadun, khususnya Lampung Pubian, ini mempunyai kitab atau buku yang memuat hukum-hukum adat. Yang namanya buku itu adalah Kuntara Rajaniti. Boleh kita lihat ada bukunya. Di sana ada tercantum pada pasal 228 dalam Kuntara itu ada cerita yang menerangkan tentang asal usul, asal muasal, cikal bakal orang Lampung, seluruh orang suku Lampung yang ada sekarang. Nah, secara singkat mungkin nanti dapat saya paparkan ya. Pertama adalah ada nama seorang yang disebut dengan nama Kun Tunggal. Kun Tunggal sepanjang di dalam cerita adalah salah seorang pemuda yang berasal dari Andalas bagian utara, alias kalau sekarang di sekitar Danau Toba, Tapanuli. Kun Tunggal itu kesukaannya, kehobiannya, kriterianya kehobiannya, tabiatnya itu sering hobi merantau dari satu tempat ke tempat lain, sampai pada satu tempat yang di daerah
Damasraya, di sana ada satu kerajaan kecil, ya, yang dipimpin oleh Adityawarman, seorang raja, tapi kerajaan kecil yang di bawah naungan kerajaan Jambi. Kuntunggal masuklah ke kerajaan yang dipimpin oleh Adityawarman, sehingga dia menjadi salah satu hulu balang di kerajaan Adityawarman. Nah, setelah itu Adityawarman ini dia pindah dari Andalas, dari bukan Andalas, dari kerajaannya mana tadi? Dari Jambi itu. Jambi itu. Ya Jambi, ya. Itu pindah ke kota Piliang. Kota Piliang, ya, di kota Piliang Adityawarman menikah di kota Piliang sampai Adityawarman mendirikan satu keratuan. Kalau dulu disebut dengan satu keratuan, kalau sekarang adalah kerajaan. Kerajaan itu dinamakan Kerajaan Pagaruyung, ya. Jadi semenjak Adityawarman diangkat menjadi raja di kota Piliang, yang kerajaan itu diberi nama Kerajaan Pagaruyung, maka sejak itulah kota Piliang ganti nama menjadi kota Pagaruyung. Nah, jadi waktu pindahnya Adityawarman, ya, itu si Kuntunggal itu ikut dengan Adityawarman sampai Kuntunggal menikah di Pagaruyung dengan seorang gadis yang diberi nama Putri Kahyangan. Di Pagaruyung Kuntunggal menikah dengan Putri Kahyangan, dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Ruh Tunggal. Ruh Tunggal menikah juga di Pagaruyung, dikarunia seorang anak yang diberi nama Setunggal, yang lazim disebut dengan Umpu Setunggal. Dari Pagaruyung, Kuntunggal sekeluarga itu keluar dari Pagaruyung, masuk ke daerah Bengkulu. Tidak lama keluar lagi dari Bengkulu, mampir di kota Rejang. Di Rejang. Setunggal itu menikah di Rejang, dikarunia satu orang anak yang diberi nama Serunting, yang dikenal dengan sebutan Umpu Serunting. Umpu Serunting tabiatnya dulu sama dengan Kuntunggal, artinya dia suka merantau. Sampai pada akhirnya Umpu Serunting merantau sampai di daerah Muara II sekarang. Jadi di sana kebetulan ada hajatan, dan di dalam hajatan ada ketemenggungan dari Sekalabrak yang hadir di hajatan itu. Sampai pada selesainya hajatan, dari ketemenggungan dari Sekalabrak itu pulang. Si Umpu Serunting ikut pulang mengantar rombongan ke Sekalabrak. Pada akhirnya Umpu Serunting menikah di Sekalabrak, Belalau sekarang. Dikaruniai 5 orang anak. Ya, setelah ia diangkat menjadi salah satu kerajaan memimpin kerajaan di Sekalabrak, yaitu kerajaan Pamanggilan, dikaruniai 5 orang anak. Di antaranya adalah yang ketua Indoro Gajah,
kedua belunguh, 3 paklang, 4 pandan, 5 sangkan. Jadi 5 orang anak. Jadi mulai runtuhnya kerajaan Pemanggilan, Umpu Serunting sekeluarga bersama dengan 5 orang anaknya keluar dari Skala Berak mencari tempat masing-masing. Di antaranya si Indo Gajah atau yang dijuluki Ratu di Puncak. Beliau menetap berdomisili di sekitar Martapura sekarang. Akhirnya dia pindah ke Wai Selabung, Wai Rarem sekarang. Itu Indo Gajah. Belunguh anak yang nomor 2 itu berdomisili di Wai Mincang. Mungkin diperkirakan kalau Wai Mincang ini adalah di Lampung Barat sekarang. Sedangkan nomor 3 Pak Lang ini bermukim di Wai Besai, akhirnya pindah ke Wai Pubian, Wai Pengubuan, sampai hulu Wai Pubian. Ini nomor 3. Sedangkan Pandan ini menikah dengan orang Bengkulu, dan si Sangkan ini hilang. Entah di mana, tidak ada keterangan yang jelas. Jadi pada intinya, ya, orang Lampung yang ada sekarang ini adalah hasil keturunan dari Indo Gajah, Belunguh, dan Pak Lang. Ya, yang dikenal sekarang ya terdiri dari Lampung Abung, Lampung Wai Kanan, Lampung Sungkai, Lampung Pubian, dan Lampung Pesisir. Itulah jenis kelompok-kelompok Lampung yang ada. Nah, dari kelompok 3 orang ini tadi, ini dah semuanya ini hasil dari keturunan 3 orang ini tadi. Baik dia termasuk dalam Lampung Pepadun ataupun dia termasuk dalam Lampung Sebatin. Kesemuanya itu adalah keturunan dari Umpu Serunting semua. Nah, jadi ini sejarah singkat ya tentang menerangkan tentang keberadaan orang Lampung yang ada sekarang. Ini cerita mutlak, artinya ini boleh dikatakan satu kisah, satu sejarah yang diakui dikarenakan ada penanggung jawab ya. Di sana sudah saya terangkan tadi, di dalam Kuntara Kajaniti yang memuat hukum-hukum adat Lampung, khususnya Lampung Pubian, yang ya di dalam buku Kuntara Kajaniti pasal 228. Ini sifatnya cerita mutlak, cerita yang mempunyai prasasti, dipertanggungjawabkan. Terima kasih banyak ya Tok. Iya. Banyak cerita itu tentang asal usul Lampung, Ya. tentang anak kembar dan harimau tadi ya. Harimau ya, Jadi, kejudan ya. Ya kejudan tadi. Kejudan Sang Ratu. Iya, kejudan Sang Ratu. Jadi masya Allah banget ya, dari cerita ini ternyata banyak hikmah yang diambil gitu ya Tok. Amin. Dan kami yang anak muda juga jadi semakin tahu gitu tentang cerita tersebut yang awalnya nggak tahu. Iya. Jadi karena cerita dari Dato kami jadi tahu gitu tentang itu semua ya. Oke, demikian ya wawancara kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.